Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentang konsep peran perawat, komunitas, dan elemen peran. Jadi seorang perawat itu harus mempunyai peran. Semua profesi harus mempunyai peran, nggak cuma perawat saja. Perannya sebagai apa? Yang penting itu. Jadi memahami suatu peran itu sama juga memahami suatu job desk-nya dia. Ya. Dia itu job desk-nya seperti apa? Nah, itu memahami peran. Nah, peran perawat itu seperti apa sih? Kalau di sini menurut GHS tentang peran perawat itu tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain dalam hal ini perawat. Jadi tingkah lakunya. Kalau kamu menjadi seorang perawat, tingkah lakunya seperti apa? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kamu menjadi seorang perawat, terus bacaan kamu kayak anak pang dan lain sebagainya, itu tidak mencerminkan suatu perawat. Jadi kamu tidak mempunyai peran seorang perawat. Gitu. Peran perawat menurut Loka Karya Nasional 83 sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, pengolahan pelayanan keperawatan dan institusi pendidikan. Ini kalau Loka Karya Nasional. Jadi Anda kalau seorang perawat untuk pelaksanaan pelayanan keperawatan bisa di mana saja. Ya. Karena yang perlu kamu garis bawahi, perawat adalah merupakan pelayanan keperawatan secara holistik. Betul. Ya, secara holistik. Kalau dikatakan secara holistik berarti menyeluruh semuanya, mulai dari bayi, anak bayi baru lahir sampai menjelang ajal. Itu. Peran menurut Kauser atau Barbara, seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, dikatakan sistem kalau kamu sebagai perawat, ya sistem kamu adalah seorang perawat. Berarti tingkah lakumu seperti apa? Mencerminkan seorang perawat apa tidak? Itu menurut Kauser Barbara. Peran perawat dalam praktek keperawatan komunitas. Yang pertama, peran pada individu atau keluarga. Peran sebagai pelaksana kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, peran sebagai pendidik, administrasi, konseling, peneliti. Jadi, pada ujung tombak, peran perawat itu untuk individu atau keluarga. Ya. Kamu mengkaji keluarga, mengkaji individu, itu merupakan suatu pelaksanaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu tersebut, untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga tersebut. Pada intinya, jika derajat kesehatan itu dinaikkan, pada intinya adalah memandirikan. Ya, ingat memandirikan. Itu yang sulit diterapkan, memandirikan individu, memandirikan keluarga. Dalam hal apa memandirikannya? Dalam hal kesehatan. Sehingga tanpa ada kamu, mereka sudah bisa melakukan kesehatannya sendiri. Itu yang diharapkan sebagai seorang perawat yang profesional. Jadi pada intinya kalau peran mendasar pada perawat itu adalah memandirikan. Ya, meningkatkan derajat kesehatan untuk memandirikan. Tuh. Peran sebagai pendidik. Kamu memberikan penyuluhan kemana-kemana, itu sebagai pendidik. Ya. Terus saya memberikan pengetahuan kepada kalian calon-calon perawat ini juga sebagai pendidik. Peran sebagai administrasi.
ya ada di rumah sakit tersebut ya. Sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Itu merupakan suatu peran perawat juga. Konseling, nanti kalau ada yang konsul ke kamu dan lain sebagainya, tanya tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa juga peran perawat itu adalah peneliti. Kenapa peneliti ikut? Karena suatu ilmu pengetahuan tanpa didukung oleh penelitian, pengetahuan tersebut tidak ada pembaharuan. Ya. Tidak ada peningkatan derajat kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan adanya peneliti, maka bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu. Sekarang peran sebagai manajerial. Tugas-tugas manajerial. Yang pertama mengambil keputusan, memikul tanggung jawab, mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan, pemikir konseptual, bekerja sama dengan dan melalui orang lain. Sebagai mediator, model peranan manajer dalam organisasi, fungsi utama proses manajerial. Ini adalah tugas-tugas sebagai manajerial. Jadi perawat itu bukan perawat pelaksana saja. Tugas peran perawat juga salah satunya adalah manajerial. Ya. Karena di dalam keperawatan kita sudah tahu bahwa di situ ada manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan itu kan dibagi menjadi beberapa ya. Dalam satu kelompok ada peran perawat sebagai perawat pelaksana. Ada ketua tim, ada ketua karu, ya kan? Ada karu dan lain sebagainya. Itu merupakan manajerial. Ya. Di samping manajerial seperti itu, juga menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi perawat itu, perawat D3. D3 itu berarti perannya sebagai apa? Pelaksana, Pak. Pelaksana. S1? Karu bisa. Mengatur. Jadi gitu ya. Jadi sebagai pelaksana. Nah, ada di atasnya pelaksana adalah ada Katim. Nah, itu harusnya dipegang oleh S1. Gitu ya. Kalau konsultan biasanya dipegang oleh S2 dan lain sebagainya. Terus sebagai mediator. Kamu ini kalau sebagai perawat itu tidak boleh memilih atau memihak kepada salah satu. Maka kamu harus menjadi mediator bagi mereka. Dan jika mereka atau pasien tersebut ada yang sedih, kamu juga nggak boleh simpatik. Tapi hanya boleh empati. Empati. Ya, hanya boleh empati. Saya merasakan, Bu, apa yang Ibu derita saat ini. Gitu. Itu merupakan suatu empati kamu. Saya paham, saya memahami apa yang Ibu rasakan. Gitu. Jadi nggak boleh kalau ibunya itu menangis, kamu juga ikut menangis, geru-geru dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya. Fungsi utama proses manajerial, yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing, organisasi, yang C atau 3 actuating atau penggerakan, controlling, evaluasi. Semua manajerial pasti diawali oleh perencanaan semuanya, tidak cuma perawat, semua ya. Planning itu penting. Kalau kamu mempunyai suatu program, kamu harus mempunyai planning. Planning ke depannya seperti apa? Itu yang terpenting.
Terus sistem organisasinya seperti apa? Sistem penggeraknya seperti apa? Oh, saya disponsori. Oh, saya gini. Oh, saya gitu. Itu merupakan suatu sistem penggerak. Oh, saya berkolaborasi dengan ini, itu. Itu juga sistem penggerak. Oh, sistem saya modelnya seperti ini. Saya pilah-pilah. Kamu sebagian ini menjadi ini. Kamu untuk ini sebagai ini. Dipilah-pilah semuanya. Diberikan job di semuanya. Itu juga sistem penggerak. Ya. Controlling atau pengawasan pengendalian. Penting. Tanpa adanya controlling, kamu akan salah arah. Ya. Untuk controlling sendiri ini, yang pertama bisa didasari oleh peraturan yang ada. Protap yang ada. Terus juga bisa dilakukan controlling dari penjamin mutu internal. Kalau di rumah sakit, penjamin mutu internalnya rumah sakit. Ya. Terus rumah sakit juga ada penjamin mutu eksternal yang dinamakan dengan akreditasi rumah sakit. Itu termasuk juga controlling. Selain peraturan rumah sakit, selain protap rumah sakit yang ada. Itu juga disebut sebagai controlling. Terus evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh penjamin mutu internal maupun penjamin mutu eksternal. Untuk evaluasi suatu rumah sakit. Tetapi untuk evaluasi dari kerja tim bisa dilakukan bersama-sama. Namanya musyawarah. Ya. Berarti diadakan musyawarah ruangan. Ruangan internal. Kita adakan musyawarah. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana keberhasilannya. Itu evaluasinya seperti itu. Ya. Atau bisa dinilai oleh penjamin mutunya. Sebagai konsultan, model konsultasi ahli, model proses politikal, model dokter klien, model proses, model kesehatan mental. Ini kalau sebagai konsultan. Ya. Jadi prosesnya bagaimana? Proses tindakan kamu mulai dari input, proses outputnya seperti apa? Proses ketemunya antara dokter pasien seperti apa? Perawat pasien seperti apa? Perawat dokter seperti apa? Itu. Terus model kesehatan mental. Mentalnya seperti apa? Model kesehatan mental ini tersebut bisa meliputi suatu perilaku. Bisa meliputi stresor yang ada. Terus bisa meliputi juga kepercayaan diri. Perawatnya percaya diri enggak? Waktu presentasi bagaimana? Tiba-tiba disuruh presentasi pertama kayaknya wow. Setelah maju ke depan gemeter semua. Akhirnya kacau semua. Tuh. Terus selanjutnya yang tadi yang ketiga sebagai konsultan, yang keempat ini sebagai advokator. Advokat. Kalau sebagai advokat berarti sebagai, ada yang tahu? Pembela hukum. Pembela, betul. Ya, advokat, pembela. Di advokat ini ada banyak peran. Bisa pembela antar perawat. Ya. Namanya pembela teman sejawat. Juga bisa pembela pasien. Tergantung mana yang dirugikan. Karena ada hak pasien dan juga ada hak perawat.
Ada kewajiban pasien dan juga ada kewajiban perawat. Itu yang perlu dipilah. Dan juga ada perundang-undangan keperawatan yang sekarang. Ya. Jadi seorang advokat itu harus memahami hal seperti itu. Perawat kesehatan masyarakat sekolah. Sekarang mulai digencarkan sekolah-sekolah tentang kesehatan sekolah. Mulai UKS-UKS yang ada. Ya. Dulu UKS itu tidak seaktif yang sekarang. Dulu UKS hanya kita kumpul, setelah itu nanti kalau ada yang pusing, begini dan begitu. Sekarang UKS digencar. Bahkan pelatihnya sendiri mendatangkan para medis. Sebagian seperti itu, sudah melakukan seperti itu. Jadi benar-benar menerapkan kesehatan masyarakat yang di sekolahan. Peran dalam bidang kesehatan kerja. Sekarang perawat juga sudah memasuki dunia kerja pada semua lapisan kerja. Bahkan yang terkenal sekarang ini adalah Pertamina. Pertamina banyak meminta tenaga kesehatan yang mempunyai K3, keselamatan kerja. Punya sertifikat itu. Kemarin ada lowongan itu, tapi kakak tingkat kamu saya tawarin, nggak ada yang mau. Karena lepas pantai, 2 minggu kerja di laut, 2 minggu libur. Gitu. Akhirnya dia takut kalau ada apa-apa, takut kalau ada ledakan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi gajinya oke sebenarnya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat. Ada karakteristik demografi dan geografi. Kalau kamu ditunjuk sebagai perawat di suatu wilayah terpencil, dan lain sebagainya, itu merupakan kamu harus memahami sekali geografi tersebut, demografinya seperti apa, geografinya seperti apa, sistem rujukannya nanti seperti apa, bagaimana kamu bisa memberikan kesehatan kepada semua orang yang di situ, yang di mana orang-orang di situ termasuk kelompoknya berpencaran dan medannya sangat sulit sekali untuk dituju. Ya, itu benar-benar harus direncanakan dari awal. Bagaimana semuanya itu kita laksanakan. Karakteristik pekerjaan. Kalau pekerjaannya misalkan tadi sebagai pekerja Pertamina, berarti keselamatan kerjanya harus berkenaan dengan Pertamina tersebut dan lain sebagainya. Interaksi, ya, interaksi antar pekerjaan dan layanan pekerjaan. Jadi ini hubungan pekerjaan. Elemen epidemiologi dari kesehatan kerja. Kalau kita berbicara tentang epidemiologi, elemennya ini banyak sekali. Semua yang berkenaan dengan dunia luar, selain di dunia rumah sakit, di masyarakat maksudnya, di komunitas maksudnya. Nah, ini harus kita pahami sehingga kamu bisa memahami karakteristik mereka semuanya. Itu yang penting. Perawatan kesehatan di rumah. Kayak memberikan home care dan lain sebagainya. Ini juga perawatan kesehatan di rumah. Pada intinya kalau perawatan kesehatan di rumah itu yang saya katakan tadi, pada intinya memandirikan pasien. Bagaimana cara memandirikannya? Lewat peningkatan kesehatan. Setelah itu pemeliharaan, pemulihan kesehatan. Terus diajarin bagaimana cara berperilaku, bagaimana caranya hidup sehat. Itu dalam rangka semuanya memandirikan pasien dalam hal kesehatan.
Peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 89. Peran sebagai pemberi ASKEP, asuhan keperawatan. Peran sebagai advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, pembaharu. Pembaharu di sini yang saya sebutkan tadi, pembaharu ini lewat ilmu pengetahuan. Dari mana ilmu pengetahuan? Salah satunya adalah penelitian. Makanya kamu sebagai perawat ini yang terbaik adalah melakukan penelitian atau riset. Dengan ada penelitian yang baik itu ya dijurnalkan ya. Tidak sekedar meneliti. Kalau kamu segera meneliti, menemukan, terus kamu sembunyikan ya nggak ada perubahan sama sekali. Kamu kalau ingin meneliti dan teman sejawat kamu ada perubahan di situ, maka kamu jurnalkan. Terus disosialisasikan, terus dipublikasikan. Hasil dari riset kamu. Makanya kalau kamu nanti menempuh S2, ya, semoga aja mendapatkan beasiswa ke S2, dimanapun berada, banyak beasiswa kalau kamu mau, ke luar negeri itu banyak sekali. Nanti kamu pakai embel-embel stiker Bakti Mulia juga enggak apa-apa. Ya. Oh, saya ingin kuliah, mumpung ada beasiswa ke luar negeri, misalkan Singapura dan lain sebagainya. Saya ingin ke sana tetapi mempersyaratkan harus ada institusi. Nah, kamu pakai nama institusi Stikes juga nggak apa-apa. Nanti minta tanda tangan ketua Stikesnya. Gitu. Itu kalau ingin melanjutkan ke S2. Ya. Kalau kamu waktu S2 nanti, penelitian-penelitian tersebut wajib, apalagi S3 ya. S2 itu wajib dijurnalkan. Bahkan S1 yang di negeri-negeri itu sudah menggunakan sistem jurnal, sudah wajib dijurnalkan. Tuh. Peran perawat hasil loka karya keperawatan tahun 86, peran perawat sebagai pelaksana pelayanan keperawatan. Terus sebagai pengelola pelayanan dan institusi keperawatan, sebagai pendidik dalam keperawatan, serta sebagai peneliti pengembangan. Jadi hampir semuanya peran perawat dari siapa, dari materi ini, dari literatur ini, hampir semuanya itu menyarankan bahwa adanya pengembangan pelayanan keperawatan melalui penelitian. Adanya pembaruan ilmu keperawatan melalui penelitian. Semuanya. Ya. Yang kita tahu pada dasarnya perawat itu pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan pada tingkat individu sampai ke tingkat masyarakat. Ada intinya seperti itu. Tetapi kamu dituntut untuk pembaharuan ilmu keperawatan juga. Itu juga harus dilakukan. Peran perawat kesehatan masyarakat. Yang pertama, pelaksana pelayanan keperawatan. Kalau kesehatan masyarakat, ya untuk pelayanan keperawatan, pelaksana pelayanan keperawatan. Jadi kamu mengkaji masyarakatnya seperti apa, mengkaji lingkungannya di masyarakat itu seperti apa, semuanya kamu lakukan. Terus sebagai pendidik, kamu memberikan penyuluhan ke masyarakat, gimana cara hidup bersih dan sehat. Kalau kamu ingin sehat seperti ini dan lain sebagainya, memasang poster dan lain sebagainya, itu merupakan suatu pendidik. Ya. Koordinator pelayanan kesehatan, inovator atau pembaharuan tadi melalui penelitian, organisator pelayanan kesehatan, role model atau panutan. Kamu sebagai perawat di masyarakat, kamu harus satu tingkat
di atas mereka. Satu tingkat di atas mereka. Kenapa harus satu tingkat di atas mereka? Untuk role model. Untuk role model mereka. Kalau kamu sejajar dengan mereka atau kamu berada di bawah mereka, maka kamu nggak bisa menjadi role model untuk mereka. Bahkan kamu akan diremehkan. Maka jaga sikap dan perilaku kalian. Terutama cara menghias diri kalian. Ya. Nggak usah pakai anting-anting, nggak usah pakai gini, laki-laki pakai anting-anting. Laki-laki bacaannya pang. Jadi akhirnya kamu berada di bawah mereka. Ya kamu akan nggak dipercaya lagi. Seharusnya kamu berada satu tingkat di atas mereka. Gitu. Itu role model. Fasilitator, memfasilitasi bagaimana supaya mereka hidup sehat. Berarti kamu itu bukan memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan material dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Ya. Yang kamu lakukan adalah merubah perilaku mereka menjadi perilaku yang sehat itu. Secara bersama-sama dengan kemandirian mereka, dengan kesadaran mereka. Itu merupakan kamu fasilitator mereka. Terus mengolah manajer yang tadi. Elemen peran, kalau menurut pendapat Doheny ada caregiver, client advocate, counselor, educator, kolaborator, koordinator, change agent, konsultan. Ini elemen-elemen dalam peran. Ya. Caregiver. Caregiver ini diharapkan kamu mampu memberikan pelayanan keperawatan. Terus yang kedua, konteks sesuai kehidupan klien. Ini intinya kalau konteks sesuai dengan kehidupan klien, kamu memberikan nuansa kesehatan kepada mereka, memberikan warna untuk mereka supaya hidup sehat. Itu merupakan kehidupan klien, konteks kehidupan klien. Perawat menggunakan proses keperawatan untuk mendiagnosis keperawatan. Ya. Jadi ruang lingkup kamu itu ya keperawatan. Ruang lingkup. Maksudnya seperti itu. Ruang lingkup kamu itu keperawatan. Kalau ruang lingkup keperawatan ya jangan aneh-aneh. Gitu. Klien advocate atau pembela klien. Tugas perawat bertanggung jawab membantu klien dan keluarga mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Ini yang saya sebutkan dari awal bahwa klien itu juga mempunyai hak. Klien mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Perawat mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Kalau klien advocate berarti pembela klien karena ada embel-embel kliennya. Jadi itu harus dibedakan, ya. Seorang pembela klien adalah pembela dari hak-hak klien. Pembelaan termasuk di dalamnya peningkatan apa yang terbaik untuk klien, memastikan kebutuhan klien terpenuhi, melindungi hak-hak klien. Termasuk adalah merahasiakan penyakit klien. Itu juga merupakan tanggung jawab kamu sebagai advokat. Ya. Kecuali dimintai keterangan oleh hukum. Itu, ya. Hak klien, hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya. Misalkan ada klien kamu kanker. Kamu ditanya, Pak, saya sakit apa? Oh, enggak apa-apa, kan? Bapak enggak sakit apa-apa kok. Kamu salah. Padahal itu adalah hak klien untuk tahu penyakitnya. Lah saya takut sih, Pak.
Takut apa? Takut nanti kalau saya omongkan penyakitnya, terus dia shock, terus dia lebih parah lagi sakitnya. Cara ngomong kamu yang salah. Berarti, ya. Gimana cara ngomongnya yang benar? Nah, cara ngomong yang benar, ketika pasien itu mengalami penyakit kanker, kamu mau jujur, nanti takut malah tambah parah sakitnya. Mau berbohong, tetapi kamu adalah sebagai perawat advokat, maka bagaimanapun kondisinya kamu harus jujur. Nah, caranya gini. Oh, sakit Bapak. Enggak apa-apa kok, Pak. Sakitnya. Semua penyakit ada kesembuhannya, Bapak. Asal Bapak nanti tidak terlalu memikirkan penyakitnya. Penyakit yang diderita Bapak selama ini adalah kanker, Pak. Tetapi ini adalah bukan vonis untuk sesuatu yang mengerikan. Ini nanti kita anjurkan seperti ini, Bapak, agar kanker Bapak bisa diatasi atau diminimalkan gejalanya. Nah, seperti itu cara ngomongnya. Kamu tetap memberi kejujuran kepada mereka, tetapi dengan cara yang luwes. Terlalu jujur, tidak luwes, juga berbahaya. Bapak, sakit saya apa? Bapak menderita kanker. Dead dia, ya. Stres banget dia nanti. Itu yang perlu kamu perhatikan. Cara ngomong itu penting. Ya. Hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, nah tadi. Privasi, nggak usah diomong-omongkan apa yang diderita pasien, karena dia mempunyai privasi yang harus dirahasiakan. Dia malu nanti kalau penyakitnya kamu omongkan ke sana kemari, kamu ini perawat apa, kamu ini combe ya, comber dan lain sebagainya. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika pasien misalkan menentukan saya sudah nggak mau dirawat, itu bukan tugas kamu untuk memaksa dia untuk dirawat, tetapi kamu hanya bisa menganjurkan. Alangkah baiknya Bapak tetap dirawat karena biar gini. Hanya itu. Tapi kalau dia ngotot nggak mau, ya sudah. Karena dia mempunyai hak atas nasibnya sendiri. Hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian tindakan. Nah, ini ya. Hati-hati. Ini yang beberapa kali muncul di medsos ya, dengan kelalaian tindakan. Karena apa? Sebagai perawat, kelalaian itu dianggap malpraktek. Tuh, itu hati-hati. Hak tenaga kesehatan di samping kayaknya kurang 1 menit lagi, nanti kita ulangi dari awal deh. Ya, hati-hati ini nanti putus secara otomatis. Hak tenaga kesehatan yang pertama, hak atas informasi yang benar. Ya. Hak untuk bekerja sesuai standar. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan klien. Hak untuk menolak tindakan yang kurang cocok. Hak atas rahasia pribadi, hak atas balas jasa. Ini hak tenaga kesehatan. Ya. Nanti kalau kamu diberi uang itu kan balas jasa, nggak apa-apa. Ya. Sebagai konselor atau konseling, proses membantu klien untuk menyadari dan mengatasi tekanan psikologis